Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka binahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal fudhala, azanillahu wa iyyakum. Para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan berbagai macam curahan nikmatnya untuk kita. Nikmat yang sangat banyak, nikmat yang sangat agung, nikmat yang harus kita syukuri. Salah satunya nikmat terbesar tersebut adalah nikmat kita bisa duduk di majelis ini, belajar bersama, melaksanakan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari menuntut ilmu agama itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Dan kemarin munasabah dengan apa yang kita sampaikan, kita telah sampai kepada al-ilm, ya. Jadi apa? Al-ilm, al-ilmu, ya. Setelah kita mempelajari tentang ahkam syar'iyah, ada dua, yaitu taklifiyah sama apa? Wad'iyah, ya. Taklifiyah itu ada 5: wajib, sunnah, mubah, haram, dan apa? Makruh. Sedangkan yang wad'iyah itu sifatnya adalah sebagai imarat, ya, sebagai tanda tentang suatu akad atau suatu muamalah ini terlaksana atau tidak. Maka diterangkan pula ada 5, ya, minimalnya ada 5, yaitu apa kemarin? Sahih, fasid, ya kan? Kemudian sebab, syarat, dan terakhir adalah al-mani', ya kan? Penghalang. Tuh. Itu tentang hukum kemarin, ya, sudah kita pelajari. Maka sekarang kita masuk al-ilmu. Al-ilmu akan kita baca. Namun ada PR yang kemarin, ya, yaitu bahas. PR-nya adalah bahas mencari pembahasan dengan judulnya adalah kemarin hukum sholat, ya, hukum sholat. Hukmu as-shalah bi ghairi tuhur nasiyan au jahilan. Hukum sholat tidak dengan bersuci karena apa? Karena apa, Pak? Lupa, ya kan? Oke. Dan sholat enggak lah? Oh, yang kiblat saja, Pak. Saya kira dua-duanya. Ya, saya kira dua-duanya. Jadi yang hukmu shalah bi ghairi ittijahil qiblah, ya, nasiyan au jahilan, ya kan? Hukum sholat tidak menghadap kiblat. Maksudnya itu tidak menghadap kiblat itu bukan berarti harus maksudnya arahnya, ya, ittijah itu kan mengarah, ya kan, bukan harus letterlek koordinat derajatnya, enggak. Maksudnya itu coro-corone kalau kita enggak madep ngulon gitu lah, gampangannya seperti itu, ya. Enggak madep apa? Ke barat sana. Kalau kita di Indonesia ini, nah itu bagaimana? Kalau dia melaksanakannya karena apa? Jahil, atau karena lupa, atau karena sudah berusaha tapi apa? Ternyata ya enggak ketemu, salah. Nah, itu bagaimana? Dia ulangi apa tidak? Silakan yang sudah cari bahasnya. Siapa? Silakan. Kalau yang tanpa tuhur itu jelas apa? Harus diulangi, ya. Kemarin sudah kita terangkan, dan itu sudah ada ijma' dinukil oleh Imam Nawawi, ya kan. Saya lupa kitabnya itu ada. Jadi para ulama sepakat kalau tidak thaharah, apapun alasannya, maka apa? Diulangi. Nah, sekarang kalau yang kiblat bagaimana? Padahal itu sama-sama apa? Syarat, ya, sama-sama apa? Syarat dari sholat. Silakan. Dari yang saya dapatkan dari Al-Hadis di Sunnah terjemahan 170 di dalam
arah kiblat dan arah kiblat kami berbeda-beda. Seorang di antara kami membuat garis di depannya supaya tahu ke arah mana ketika sholat. Ketika di pagi hari kami melihat garis yang dibuat semalam, ternyata kami sholat tidak menghadap kiblat. Kejadian ini kami sampaikan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, sholat kalian benar. Hadis riwayat Bukhari disahihkan Al-Albani. Baik. Yang lain? Ada yang tetap diulang Ustaz? Ada? Pas pendapat. Maksudnya yang bahasnya ya. Gak ada yang saya diulang Ustaz, ini dalilnya ini, gak ada. Nah itu sholat apa tadi? Sholat apa tadi? Sholat wajib. Jadi jenengan yang diulangi. Nah, ini masalahnya tak taruh di dread, nanti ingetnya enggak. Gitu ya, gitu ya. Nanti ini mau jadi pengen enggak ada di rumah. Sudah? Baik. Jadi memang para ulama berselisih pendapat yang dalam permasalahan ini, dan tapi wallahu a'lam bishawab, yang menurut kami yang kuat juga yang apa yang disampaikan tadi, karena sudah namanya takrir ya, takrir dari apa? Baginda Nabi Muhammad SAW, walaupun itu ada pada syarat ya. Karena kalau dalam nanti dipelajari di usul fikih, jadi muamalah akad ataupun ibadah atau apa itu, bila itu kembali kepada rukun atau syarat itu kok cacat, maka harus diulangi alias tidak sah, kecuali ada kasus yang ada dalilnya yang apa membolehkan seperti itu. Contohnya misalnya ada orang nikah, apa salah satu syaratnya harus ada wali. Dia cari-cari walinya nggak apa ketemu, apa terus nggak pakai wali, pakai itu siapa, wali hakim gitu loh. Jadi kalau nekat nggak pakai wali udah nyari-nyari loh itu, ya kan? Dia tetap nikah, waalaikumsalam, maka nikahnya tetap apa? Tidak sah, karena kembali kepada apa? Syaratnya, ya kan? Begitu. Nah, likulli qaidatin istisna, setiap kaidah pasti punya apa? Pengecualian. Karena ini syariat, ya pengecualiannya harus datang dari apa? Dalil juga, begitu. Jadi pada asalnya dalam usul fikih itu, kalau cacatnya ada pada syarat ataupun apa? Rukun, maka harus apa? Maka amal itu apa? Perbuatan atau ibadah itu atau akad itu tidak apa? Itu tidak sah, ya kan? Batil. Harus diulangi. Tapi kecuali yang ada apanya? Ada dalil yang menyatakan bahwa ini ternyata apa? Dibolehkan. Dan ini menguatkan firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia sudah berusaha. Seperti itu. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Tidak ada? Kita lanjutkan kalau enggak ada. Tapi mari kita lanjutkan. Silakan dibaca. Bapak siapa? Dedi. Fakharaja biqaulina idraku syai' itu. Iya, Pak. Fakharaja biqaulina idraku syai' itu. Iya itu. Hah? Oh iya. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, silakan. Bismillah. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, idraku syai'i idrakan ghairu jaziman, yahaitu yahtamilu indahu an yakuna ala ghairi wajhi alladhi adrakahu fala yusamma dhalika 'ilman, thumma in tarajjaha indahu ahadu ihtimalaini arrajihu dhanun.
kemungkinan tersebut dirajikan, maka yang wajib adalah dzan, dan tidak dirajikan waham. Dan jika sama antara keduanya maka disebut syak. Baik. Wa kharaja bi qalina idrakan jaziman idraku syai'i idrakan ghaira jazimin. Dan keluar dari perkataan kami idrakan jaziman, ya kan? Apa yang keluar dari itu? Idraku syai', mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang tidak jazim, yang tidak apa? Kuat, tidak kokoh. Bi haitsu yahtamilu 'indahu an yakuna 'ala ghairil wajhi alladhi adrakahu. Fala yusamma dzalika 'ilman. Yang mana ya yahtamil, ada kemungkinan padanya keberadaannya itu bukan pada sisi yang dia ketahui, yang dia yakini. Fala yusamma dzalika ilman, maka yang seperti itu tidak dinamakan dengan apa? Ilmu. Nah, itu jadi dia mengetahuinya tidak jazim, tidak kokoh, pengetahuannya tidak kokoh, ya kan? Si ragu-ragu seperti itu. Tsumma in tarajjaha 'indahu ahadal ihtimalaini ar-rajihu dhannun wal marjuhu wahmun. Jangan wahum ya. Nanti dibaca wahum, bukan wahmun. Ya. Tsumma kemudian in tarajjaha 'indahu ahadal ihtimalaini, kemudian kalau tarajjaha menjadi kuat di sisinya itu salah satu dari dua kemungkinan yang ada, maka yang rajih, yang lebih kuat itu namanya dhon. Wal marjuh, dan yang kalah, ya maksudnya yang tidak kuat menurut dia itu namanya apa? Wahmun. Ya wahmun. Contohnya misalnya ya, orang sholat, ya orang apa? Sholat kemudian apa? Ini tadi 3 rakaat atau apa? 4 rakaat ya, gitu kan. Kemudian oh 3 nih, ini 3 nih. Ini 3. Ini saya ini kayak 3. Nah, gitu. Dia lebih. Nah, itu namanya dhon. Yang 4-nya tadi jadi apa? Jadi waham. Wa in tazawal amrani fahuwa syak. Nah, kalau sama-sama dua perkara tadi sama 50-50 ya. Tidak bisa dia memastikan, yang penting ini kalau enggak 3 ya apa? 4, tapi saya benar-benar tidak tahu ini berapa ini ya, gitu. Itu namanya apa? Syak. Jadi ada ilmu itu apa? Idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jaziman 100%, ya kan? Jadi 100% ya, benar, dia yakin itu jawabannya dan benar. Kalau dia yakin tidak, dan dia yakin jawabannya A tapi ternyata B, itu nanti beda lagi ya, nanti dibahas, namanya jahlul apa? Murakkab, ya kan? Sudah ya kemarin ya. Nah, sekarang kalau ternyata kemungkinannya ada 2, ya kan? Ada 2. Nah, itu kalau kuat salah satu, yang kuat itu tadi namanya dhon. Yang tidak kuat namanya apa? Wahmun. Kalau sama-sama enggak ada yang mana yang lebih kuat, namanya apa? Syak, ya, ragu. Terus وبهذا تبين أن تعلق الإدراك بأشياء كالآتي: الأول علم، وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. الثاني جهل بسيط، وهو عدم الإدراك بالكلية. الثالث جهل مركب، وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه. الرابع ظن، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوع. خامس وهم، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح. تاسع شك، وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساوي. Dan dengan ini jelas kaitannya dengan pengetahuan tentang segala sesuatu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ilmu. Ia adalah mengetahui sesuatu atas apa-apa yang dia di atasnya dengan pengetahuan yang jelas. Yang kedua adalah jahlun basit. Ini tidak adanya pengetahuan secara menyeluruh. Yang ketiga adalah jahlun murakkab. Ini dia adalah mengetahui sesuatu atas sisi yang menyelisihi dengan apa-apa yang dia berada di atasnya.
bersamaan itu ada kemungkinan pendapat lain yang atau lawannya yang lebih kuat. Yang keenam adalah syak. Ini mengetahui sesuatu bersamaan itu ada kemungkinan pendapat lawannya yang sama dengan pendapatnya. Baik. Wa bihadza tabayyana anna ta'alluqa al-idrak bil asya'i kal ati. Dan dengan ini menjadi jelas bahasanya kaitan antara idrak, antara mengetahui terhadap sesuatu itu berikut ini. Yang pertama derajatnya apa? Awal ilmun. Apa ilmun? Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu itu dia adalah mengetahui sesuatu atas sisi yang apa adanya dia itu bagaimana, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang kokoh. Itu namanya ilmu. Jadi mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya, ya, ala ma huwa alaih, sesuai kenyataannya, idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang apa? Yang kokoh. Azani yang kedua jahlun basit, jahal yang basit. Apa itu? Wa huwa adamul idraki bil kulliyati. Dia adalah tidak mengetahui bil kulliyati sama sekali. Memang benar-benar tidak tahu, itu nama jahlun basit, ya. Jadi benar-benar tidak tahu, namanya jahlun basit. Seperti saya misalnya, ya, sekarang di New York sana jam berapa? Nah, saya kan nggak tahu saya kan gitu kan. Nah, itu namanya jahlun apa? Basit. Nah, itu lawan dari jahlun basit apa Pak? Jahlun murakkab. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, yaitu mengetahui sesuatu atas sisi yang menyelisih kenyataannya. Lawan dari ilmu berarti, ya, menyelisih kenyataannya. Jam berapa ini? Jam paling ya jam 5 kurang seperempat kayak kita. Itu namanya apa? Dia ngawur kan? Dia meyakini itu padahal itu salah. Nah, itu namanya jahlun murakkab. Jahlun apa? Murakkab. Arabi yang keempat, dhann, wa huwa idraku syai'i ma ihtimali diddin marjuh. Dan dia mengetahui sesuatu tapi apa? Masih ada ihtimal, masih mengandung kemungkinan lawannya, tapi lawannya tadi marjuh. Sifatnya apa? Tidak rojih, tidak kuat, marjuh. Ya kan? Ini berarti bagaimana? Dzan itu ya kira-kira ya 60% ke atas. Saya yakin ini ya 60%, 90 insyaallah. Itu namanya dzan. Ya kan? Lawan dari dzan apa? Wahm. Al-khamis wahmun. Wa huwa idraku syai' ma'a ihtimali diddin rajih. Wahm adalah mengetahui sesuatu bersama ada kemungkinan lawannya. Kemungkinan lawannya dan itu rajih. Itu namanya apa? Wahm. Ya kan? 40% ke bawah, ya kan? Nih, ya, kamu yakin ini? Ya 30% ini, ya kan? Nah, itu wahm itu. Berarti kamu waham kamu itu. Berapa persen keyakinanmu? Ya kira-kira ya 25% lah. Waham. Tapi kalau insya Allah 80% saya, insya Allah yang A, jawabannya yang A, misalnya. Itu mungkin apa? Yang terakhir hadis adalah basyakun. Wa huwa idraku syai' ma ihtimali diddin musawin. Dan dia mengetahui sesuatu bersama kemungkinan, bersama ihtimal lawannya tapi musawin, 50-50. Ya kan, itu namanya syak, ragu. Ya, jadi ada ilmu 100%, kemudian ada apa? Ada jahlun basit, itu 0%, enggak tahu kan? Nah, ada jahlun murakkab, min berapa ini? Min 100% ini ya. Ada enggak min 100? Enggak ada ya. Min 100 lah, maksudnya dia itu salah meyakini sesuatu yang apa? Yang salah kan. Itu kan dia itu idraku syai', mengetahui sesuatu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Ya, pada sisi menyelisih kenyataannya. Berarti kan min 100% ini. Terus ada apa itu? Dzan. Dan ini berapa berarti ya? 60 sampai ya 90. Waham berapa ini? 40% ke bawah, ya keyakinannya itu. Syak sama-sama. Pokoknya tinggal dua ini. Kalau enggak ini ya ini, itu namanya apa? Syak. Dari A, B, C, D, E, ya kan? Was. Ini kalau enggak A ya C. Nah, dua itu. Nah, itu berarti syak.
Gitu. Kalau ada sesi kajian itu tanya nggak tahu jawab nggak tahu ini tapi Gimana? Jangan basit. kajian ditanya matunya soal kita nggak tahu jawabnya kita juga bilang nggak tahu gitu ya nggak boleh menjawab apa adanya gitu. Tidak boleh no. Bahaya, apalagi masalah syariat. Bahaya, sangat bahaya. Kadang ada ustadz yang kadang misalkan bisa menjawab semua soal gitu. Wah, canggih itu. Bahaya. Kalau kita nggak tahu ya diwanti-wanti ya sama para salafus saleh. Abu Bakar, ayu ardin tudil, ayu samain tudiluni, wa ayu ardin tuqilluni. Intinya gitu ya. Langit mana yang mau menaungiku, bumi mana yang mau aku injak ketika aku itu mengatakan dalam masalah agama yang tidak aku ketahui. Ya kan? Gitu. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengikuti apa yang tidak ada ilmunya. Gitu. Kalau 30% ini apa? Nah, apa itu? Bagus. Dia ini 30%. Apa namanya? Apa, Pak? Wahmun. Maksudnya gimana tuh? Ya, misalnya tadi kan nggak tahu sama Itu nggak tahu, tetap jangan dijawab. Kalau syariat itu jawabnya harus apa? 100%. Maksudnya yang dia yakini lah ya. Kalau banyak pendapat, dia mantep. Ini pendapatnya dia terangkan. Tapi kalau enggak, terangkan aja pendapatnya A, B, C, D, E. Terus Ustadz apa? Saya belum bisa menguatkan sama sekali. Tapi kalau dia sudah ini yang saya kuatkan, nah itu sudah karena dia meyakini sesuatu. Gitu. Terus kau apa? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Itu semuanya ilmu. Itu masuk yang ilmu 100%. Karena seorang itu dapat ilmu satu dikabari orang lain namanya apa? Ilmul yakin. Jenengan iman enggak di Mekah ada Ka'bahnya? Iman Pak enggak? Sudah pernah ke sana Pak? Belum ya. Tapi iman itu boleh enggak iman seperti itu? Harus ya kan ya. Jadi dia ilmunya atas dasar kabar. Ya kan? Apalagi yang ngabarkan siapa? Rasulullah misalnya tentang apa? Alam gaib ya kan, misalnya tentang malaikat. Ya kita harus imani. Kalau aku nganu, siapa yang pernah ke sana? Belum pernah ke sana ngomong akhirat misalnya. Naudzubillah. Kan ada yang seperti itu ya. Kayak pernah ke sana saja. Naudzubillah, ya kan? Seperti itu. Yang kedua ainul yakin. Bila pernah apa? Melihat. Dan yang terakhir hakul yakin. Apa itu? Merasakan. Oleh karena itu dalam surat apa itu? Al-Hakumut. Ya. Kala saufa ta'lamun itulah. Al-Hakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Kala law ta'lamuna ilmal yakin. La tarawunnal summa latus'aluna yauma idzin 'anil na'im. Begitu. Ya. Jadi ilmu yakin, kemudian apa Pak? Ainul yakin dan hakul yakin. Sekarang ilmu yakin, ya kan? Terus kita melihat orang yang meninggal, misalnya naudzubillah su'ul khotimah, mungkin itu termasuk ainul yakin. Dan nanti di akhirat itu apa? Hakul yakin. Jangan tunggu hakul yakin. Dan hakul yakin itu adalah memang lebih kuat, tapi semuanya ilmu. Apa buktinya hakul yakin lebih kuat? Misalnya Nabi Ibrahim, wa idqala Ibrahimu rabbi wa idqala Ibrahimu rabb apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idqala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil maut. Apa kata Allah? Awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya kan? Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Ibrahim itu memohon kepada Rabb-Nya. Arini kaifa tuhyil maut. Ya Allah, aku mohon kepadamu, perlihatkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan apa? Suatu yang sudah mati. Apa kata Allah? Awalam tu'min Ibrahim, kamu enggak iman toh? Ibaratnya kan gitu kan. Qala bala, saya sudah beriman. Walakin lihat ma'innal qalbi, agar supaya hatiku tambah apa? Tambah kuat, tambah tenang, tambah tentram seperti itu. Qala fakhud arba'ata minat thair dan seterusnya itu, ya. Maka
kata Rasulullah, besok akan ada dari umatku itu orang yang ganjarannya 50 kali lipat ganjaran kalian. Hah, kami Rasulullah? Iya kalian. Para siapa? Sahabat. Padahal apa kata Rasulullah tentang sahabat? Hah? Itu satu. Maksudnya tentang amalannya. La tasubbu ashabi. Lau anna ahdakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Jangan sekali-kali celah sahabatku. Seandainya kalian itu menginfakkan segunung Uhud emas semua, pirang kilo, mungkin pirang ton itu ya kan. Gunung Uhud yang kita lihat itu gede segitu kan. Itu emas semuanya itu berapa ribu ton nggak tahu kan. Gitu itu untuk nyaur Indonesia nggak tahu bisa lunas apa nggak tahu. Oh, banyak. Itu ya, jangan celah sahabatku seandainya salah seorang dari kalian itu menginfakkan segunung Uhud emas semuanya tidak akan menyaingi infaknya sahabat mudda ahadihim, satu mud ya, satu mud wala nasifah ataupun bahkan separuhnya bandingannya sama gunung. Ternyata Rasulullah mengatakan nanti besok ada orang yang ganjarannya apa? 50 kalian. Kenapa? Sahabat kan jelas apa? Kenapa imannya kuat? Nah, langsung berinteraksi dengan siapa? Lah ini kok ada umat baginda Nabi, diterangkan oleh para ulama seperti itu, ada umat baginda Nabi tidak pernah bertemu Nabi, tidak bertemu bersahabat, tapi memegang syariat dengan apa? Dengan kuat. Dan godaannya jauh lebih apa? Besar. Dulu nggak ada apa nih Pak? HP, begitu. Ya kan? Seperti itu. Wallahu alam bishawab, gitu Pak ya. Jadi pembagian itu hanya untuk ya tetap semuanya ilmu, cuman lebih kuat lagi gitu ya. Jadi 100% padang ya kan, 100% sangat terang. Tetap 100%, enggak bisa 100% plus, enggak ada. Mentok gitu ya. Baik, terus terjemahkan. Macam-macam ilmu dibagi menjadi dua jenis, yaitu doruriyun dan nadoriyun. Yang pertama, doruriyun adalah apa-apa yang mengetahui yang diketahui padanya dan karena doruri, di mana mengharuskan padanya tanpa adanya pengamatan ataupun pengambilan dalil. Seperti berilmu bahwasanya semua lebih besar daripada sebagian, dan sesungguhnya api atau neraka itu panas, dan bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib, sallallahu alaihi wasallam. Aqsamul ilmiyah. Pembagian apa, Pak? Bagian ilmu, macam-macam ilmu. Yang qasimul ilmu ila qismaini. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Daruriyun wa nadhariyun. Jadi ilmu daruri sama ilmu apa? Nadhari. Apa ilmu daruri itu? Al-awwal fad-daruriyu ma yakunu idrakul ma'lumi fihi daruriyan bihaitsu yatturu ilaihi min ghairi nadharin wal istidlalin. Kal ilmi bi anna al-kulla akbaru min al-juz'i wa anna an-nara harratun wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan ilmu daruri apa-apa yang keberadaan mengetahui maklum, mengetahui ilmu tersebut ya, ilmu padanya itu darurian, dalam keadaan apa? Daruri, pasti. Bihaitsu yattaru, yang mana apa? Yattaru ilaihi min ghairi nadharin. Yang mana dia itu akan yattaru, akan pasti ke sana tanpa harus apa? Tanpa harus melewati nadhar, yaitu pemeriksaan, wala istidlal, dan juga apa? Pendalilan. Contohnya apa? Kal ilmi bi annal kulla akbar minal juz. Seperti mengetahui bahwasanya semua itu lebih besar daripada apa?
daripada parsial, ya kan? Ya, jadi semua lebih besar daripada bagian. Dan bahasanya api itu apa? Panas. Itu enggak usah. Mana dalilnya api panas? Surat apa? Enggak usah. Ya, enggak usah cari misalnya api neraka 70, enggak usah. Sudah tahu api itu apa? Panas. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan Muhammad adalah apa? Utusan Allah. Itu doruri. Jadi diketahui tanpa harus apa? Doruri itu min ghairi nazar wala apa? Istidlal. Sudah tahu semuanya, itu namanya doruri. Nah, itu. Lawannya adalah nadhari. Silakan lanjut nadhari. Ma yahtaju ila nadhar. Ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin kal ilmi biwujubin niyati bisolati. Kedua, nadhariyu apa yang Butuh kepada penampakan dan pendalilan, penampakan. pengamatan dan pendalilan seperti ilmu wajibnya niat di dalam salat. Tayyib. Yang kedua asani wan nadhariyu ma yahtaju ila nadharin wa istidlalin kal ilmi biwujubin niyyati fi shalah. Yang kedua adalah nadhari, ilmu nadhari. Apa itu? Apa-apa yang butuh kepada nadhar, pengamatan, wa istidlal dan juga pendalilan. Kal ilmi seperti ilmu mengetahui biwujubin niyyah tentang wajibnya apa? Niat di dalam apa? Salat. Tapi kalau salat itu wajib, itu ya, salat itu wajib, salat 5 waktu itu hukumnya wajib, itu nadhari apa? Doruri. Salat 5 waktu itu wajib, itu nadhari apa? Doruri. Itu doruri, ya, itu doruri. Seorang muslim itu harus tahu apa? Bagi seorang muslim lah ya, itu harus tahu bahwasanya sholat 5 waktu itu adalah apa? Wajib. Itu doruri. Kenapa doruri? Sejak kecil kita yang muslim lah ya, sudah apa? Ya, maksudnya diarahkan untuk sholat dan seterusnya. Itu menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wajibnya sholat 5 waktu itu ilmu apa? Doruri, gitu. Ya. Kita di sini jadi apa, Pak? Ya, menurut beliau doruri. Gitu. Nah, di sini, nah itulah mungkin beda kualitas ilmu sama beda kualitas apa? Keimanan. Ya, seperti itu. Tapi kalau ini tadi ya, seperti wajib niat, nah itu memang apa? Nadhari. Perlu apa? Dalil. Apa itu? Misalnya innamal a'malu binniyat. Ya kan, seperti itu. Jadi ada ilmu apa? Doruri sama nadhari. Yahtad ila nadhar itu namanya nadhari. Kalau la yahtaju ila nadhar wal istidlal itu namanya doruri. Alhamdulillah sudah kita selesaikan tentang ilmu. Jadi ilmu itu ditinjau dari mengetahui sesuatunya itu kuatnya seberapa. Itu ada 5 tadi. Ada 5 apa 6 tadi? Ada ilmu 100% dan sesuai kenyataan. Yang kedua ada apa? Ada apa? Jahlun basit, itu memang tidak tahu. Ada jahlun murokab, mengetahui sesuatu menyelisih apa? Kenyataannya, ya kan? Ngeyel lagi. Wah, ini. Selanjutnya adalah dzan, ya. Kemudian ada waham, dzan itu ya mendekati benar, ya kan? Yang dia yakini. Kemudian kalau waham ya 40% ke bawah, dan terakhir yang keenam ada apa? Syak. Nah, ditinjau dari apa? Ilmu itu sendiri dibagi 2, yaitu apa? Ilmu doruri sama ilmu apa? Nadhari. Ya, ilmu doruri sama ilmu apa? Nadhari. Seperti itu. Sekarang kalam. Qala mu'allifu rahimahullahu ta'ala al-kalamu ta'rifuhu
wa istilahan. Al-lafzul mufidu mislu Allahu Rabbuna wa Muhammadun Nabiyuna wa aqalla ma Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam wa aqallu ma yata'allafu minhul kalamu ismani au fi'lu wa ismu. misalul awal Misalul awwalu Muhammadun Rasulullahi wa misalus saniyu istiqamu Muhammadin istiqamu istaqamu Muhammadin istaqama. istaqama Muhammadin. Baik, terjemahkan. Al-kalam definisinya secara bahasa adalah lafadz yang diletakkan untuk sesuai makna, untuk sebuah makna, dan secara istilah lafadz yang sempurna, berfaedah. Misal Allah Rabb kami dan Muhammad Nabi kami, dan Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam, dan paling sedikitnya apa yang kalam itu tersusun darinya adalah, dan yang paling sedikit mewakili darinya sebuah kalam ismani, dua isim, atau dua fiil atau fiil dan isim. Contoh pertama, Muhammad adalah Rasulullah, dan contoh kedua, Muhammad istiqomah. Istiqomah Sudah kan? Muhammad. Ya. Al-kalam. Sekarang bahasan apa Pak? Kalam. Kalam kok dibahas buat apa Ustaz? Ya, karena kita usul fikih. Usul fikih itu berkaitan dengan apa? Pelajaran fikih. Fikih itu kan bahan. Fikih itu mempelajari produk hukum, ya kan? Barangnya apa? Dari nas, dari apa? Dalil. Dari bahan mentahnya dalil diproduksi, dikeluarkan menjadi produk, yaitu apa? Hukum. Nah, jadi fikih itu bahasnya cuma hukum dengan dalil yang terperinci. A hukumnya apa? A hukumnya haram, dalilnya ini. Ya, lah bisa dari dalil itu keluar haram, prosesnya pakai apa? Pabriknya itu pakai apa? Usul fikih. Ta'rifuhu al-kalamu lughatan al-lafdzul mawdhu'u li ma'nan. Si kalam itu secara bahasa adalah lafaz yang diletakkan untuk sebuah makna. Makna. Jadi tangan itu lafaz yang diletakkan untuk sebuah apa? Makna. Apa makna dari tangan? Adalah anggota badan manusia yang digunakan untuk apa? Memegang misalnya. Nah, dia lafaznya cuma sepele, yaitu tangan. Itu namanya kalam secara bahasa. Wastilahan secara istilah apa? Al-lafdzul mufid. Lafaz yang apa? Berfaedah. Mithlu Allahu Rabbuna Muhammadun Nabiyuna. Contohnya adalah Allahu Rabbuna, ya, Muhammad adalah nabi kita. Nah, Allah adalah Tuhan kita, Muhammad adalah nabi kita. Itu namanya lafaz yang mufid. Nah, itu secara
istilah termasuk kalam. Kalau secara lughah mana yang kalam? Allahu Rabbuna, secara lughah mana yang kalam? Allah dan mana Pak? Rabbun dan mana lagi? Nah, itu apa? Secara bahasa kalam. Tapi kalau secara istilah harus semuanya, harus yang berfaedah, yaitu Allahu Rabbuna semuanya, tidak satu-satu seperti itu. Karena kalau secara bahasa tadi kan lafadz yang diletakkan untuk sebuah apa? Sebuah makna gitu. Lalu yang dipakai yang mana? Yang jelas yang istilah. Yang mana Pak? Istilah. Wa aqallu ma yata'allafu minhul kalam ismani aw fi'lun wa ismun. Dan paling sedikit yang mana kalam itu terbentuk dengannya adalah 2 isim atau fi'il dan sebuah apa? Sebuah fi'il dan sebuah apa? Isim. Paling sedikitnya. Berarti 3 boleh enggak ini? Boleh, paling sedikit 2 isim atau fi'il sama apa? Isim. Mithalul awal, contoh yang pertama apa Pak? 2 isim. Muhammadun Rasulullah. Muhammad adalah Rasulullah. Wa mithalul tsani, contoh yang kedua, istaqama Muhammadun. Muhammad istiqamah. Itu istiqamah fi'il, Muhammad adalah apa? Isim. Jadi itu ya kalam. Kenapa kok kalam? Karena nas itu nanti adalah apa? Kalam. Gitu. Nas syariat, baik Alkitab ataupun Al-Hadis. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Wa wahidul kalami kalimatun wa hiya al-lafzu al-mawdu'u li ma'na mufradun wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Baik. Lanjut. Silakan. Yang pertama tentang kalam adalah kalimat, yakni lafaz yang diletakkan dengan makna mufrad, yaitu dan dia baik sebagai isim ataupun fi'il ataupun huruf. Baik, wa wahidul kalami kalimatun wa hiya al-lafdzul mawdu'u li ma'nan mufrad. Wa hiya imma ismun aw fi'lun aw harfun. Dan tunggal, bentuk tunggal dari kalam adalah apa? Kalimatun, ya. Kalam jamak, tunggalnya apa? Kalimah. Dan dia kalimah itu adalah lafadz yang diletakkan untuk makna tunggal, makna yang satu. Wahia, dan dia imma ismun, ada kalanya isim atau fi'il atau apa? Huruf, ya kan? Isim, fi'il dan huruf seperti itu. Terus fal ismu al alif fal ismu ma dalla ala makna fi nafsihi min ghairi min ghairi isy'arin bizaman. Taib, terjemahkan yang isim apa-apa yang menunjukkan makna atas dirinya sendiri selain menunjukkan waktu dan juga menunjukkan waktu min ghairi isy'arin, tanpa ada rasa, ya. Al alifu fal ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi min ghairi isy'arin bi zaman. Yang pertama, yang A adalah isim. Isim itu apa-apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan min ghairi isy'arin, dan tidak membuat kita merasakan dengan sebuah waktu, ya. Gampangannya tidak terkait dengan apa Pak? Waktu, ya. Kalau kita kemarin saya pergi ke sekolah, perginya kapan Pak? Dari kalam itu kita merasa, maksudnya dapat kita rasakan bahasanya ini perginya kapan? Bukan sekarang, tapi apa? Kemarin, kan gitu. Nah ini min ghairi isy'ar, tidak membuat orang yang mendengar itu ada perasaan dengan apa Pak? Sebuah waktu, baik itu waktunya apa Pak?
lampau atau sekarang atau apa akan datang. Jadi simpel sekali ya bahasa Arab itu. Waktu ya telu ya kan, 3 itu apa Pak? Mati mudhari. Lamar Ustaz, lamar itu waktunya kapan? Ya akan datang. Ya, dibuka aja lagi, bukalah, enggak ada. Bukalah pintu itu. Setelah diperintahkan berapa? Buka. Gitu loh. Dibuka, bukalah. Kapan waktunya? Lampau. Enggak ada kan. Perintah enggak ada seperti itu. Ini penting sekali kita pelajari karena nanti kaitannya dengan usul fikih. Ya, usul fikih nanti ada lafadz, ada kalam dalam nas. Baik itu nas dari Al-Qur'an ataupun apa? Dari hadis seperti itu. Nah, nanti ini kalam apa bukan, ya kan? Terus ini membuat apa konsekuensinya? Terus huwa lanjut. Bahwa salah satu anwa'i al-awwal ma yufidul umumi ka asma'il mausulati, asani ma yufidu al-itlaqi Al-itlaqo ka kan nakirati anakiroti fi siyaqi al-itsbati, at-talithu ma yufidu al-khususi al-khususa ka alami kal a'lami. Baik, silakan. Bahwa dan isim ada 3 macam. Yang pertama adalah apa-apa yang menunjukkan keumuman, misalnya apa-apa yang berfaedah umum. apa-apa yang berfaedah umum, misalnya dinamakan kata sambung al-mausulat, Misalnya adalah isim-isim adalah isim-isim mausul. kata sambung. Terus Yang kedua adalah apa-apa yang menunjukkan mutlak. telah menunjukkan itlaq, Apa-apa yang berfaedah. apa-apa yang berfaedah itlaq, mutlak, seperti nakiro pada konteks penetapannya. Terus Yang ketiga adalah apa-apa yang berfaedah khusus, seperti al-a'lami, nama-nama. Baik. Wa huwa salah satu anwa'in, dan dia si isim tadi itu ada 3 jenis. Al-awwalu ma yufidul umuma kal asma'il mausulati. Yang pertama adalah apa-apa yang berfaedah umum. Jadi isim itu tadi jenis yang pertama itu berfaedah keumuman. Seperti apa Pak? Kal asma'il mausulah. Seperti isim-isim apa? Mausul ya. Jadi isim-isim mausul itu berfaedah apa Pak? Umum, berfaedah umum. Contohnya ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Ya itu umum. Baik itu orang yang beriman tadi, mukmin tadi itu di negeri Teluk, baik itu di mana Pak? Indonesia, baik itu di mana? Di Amerika, baik itu di Rusia, di Eropa, di Australia, masuk. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu adalah untuk orang-orang Indonesia karena mereka jarang sholat. Tidak seperti itu, umum semuanya, baik itu dimanapun, pokoknya dia beriman, mukmin, maka masuk dia. Ada apa? Ada isim mausul tadi. Berfaedah apa Pak? Umum. Semuanya ketut yang sifatnya beriman masuk semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan riba ad'afan mudha'afah, dengan lipatan yang sangat banyak sekali. Ya, itu untuk negara yang apa? Negara yang sudah maju. Kita negara berkembang kalau tidak
Enggak bisa misalnya gitu, enggak bisa seperti itu ya. Umum, berlaku apa Pak? Umum seperti itu, berlaku umum. Itu untuk hutang konsumtif. Kalau hutang apa? Produktif maka apa? Boleh misalnya ya. Tidak umum sifatnya apa Pak? Umum seperti itu. Atsani ma yufidul itlaqa kana kirati fi siyaqil itsbat. Yang kedua adalah apa? Berfaedah, apa-apa yang berfaedah mutlak, kemutlakan. Seperti nakirah pada konteks apa Pak? Positif. Konteks penetapan. Jadi tidak nafi, isbat ya, tidak apa Pak? Tidak nafi. Nah itu. Nah, itu berarti mutlak. Misalnya dia ngomong ya apa? Ukrimu rojulan misalnya. Dia ngomong ukrimu apa? Rojulan. Saya akan memuliakan. Saya gampangannya bahasa kita, saya akan jajak nih orang. Saya akan menjajakkan seseorang, akan mentraktir. Saya akan mentraktir seseorang. Ketika dia ngomong seperti itu, saya akan apa? Mentraktir seseorang. Nah, kata seseorang itu kan dia nakiroh fi siyaqil itsbat, ya. Dia konteksnya penetapan, bukan positif saya tidak akan, gitu kan. Saya tidak, gitu kan. Ini saya akan mentraktir ya seseorang. Maka seseorang itu bisa yang di sampingnya, bisa apa Pak? Yang di sana, bahkan bisa anaknya sendiri, ya kan. Dia ngomong, saya akan mentraktir seseorang. Ayo, angkat, beres, siap. Kan ragu tuh kowe. Nah gitu loh. Kan enggak harus kamu. Ini kan apa? Mutlak. Nah, saya mau yang anak saya saja di rumah, misalnya. Ya, dia langsung ayo gitu kan. Nah, itu ya. Jadi penting. Lah fungsinya apa? Lah nanti kalau ada nas misalnya fatahriru raqabah. Hendaknya dia membebaskan apa? Budak. Raqabah umum sifatnya mutlak itu, mutlak. Pokoknya budak. Raqabah. Mau itu budaknya itu adalah besar, mau budaknya apa? Kecil, mau yang kurus, mau yang mutlak sifatnya umum. Umum itu ya mirip-mirip anulah, mutlak itu mirip-mirip umum. Maksudnya mutlak itu pokoknya nama dia masuk jenis apa? Itu gitu loh. Masuk budak, apapun itu, laki-laki, perempuan, ya kan? Muslim, kemudian apa Pak? Yang tidak muslim misalnya kafir, ya kan? Kafir, kemudian yang besar yang masih anak-anak masuk kemutlakan seperti itu sifatnya. Nah, itu namanya apa? Mutlak. Ya. Seperti Bani Israil. Apa Pak? Wa id qala Musa liqaumihi. Apa itu? Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Lah, baqarah itu sebuah lafaz yang mutlak. Ya. Yang mutlak. Pokoknya masuk di situ baqarah sudah boleh, ya kan? Mau dia kecil, mau dia besar, mau sudah tua, mau apa? Yang hitam, mau yang apa? Putih, mau yang PO, sapi PO, atau mau yang limosin, mau yang apa Pak? Metal, masuk semua. Penting baqarah. Oleh karena itu Bani Israil setelah itu tanya, ya itu berarti pengen detailnya, gitu kan? Memberatkan diri mereka apa? Sendiri. Nah, gitu. Itu mutlak seperti itu Pak ya. Nah, terus yang adzalaz yang ketiga apa? Ma yufidul khususa kal a'lam. Apa-apa yang berfaedah kekhususan seperti nama. Nama itu sudah ya. Misalnya Bapak Zaid, Muhammad, ya kan? Agung Sulistyo, ya khusus, ya kan? Gitu. Nah, Mas Pras, ya kan? Khusus seperti nama itu khusus. Berfaedah apa kok? Khusus. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi Ma'adallah ala makna fi nafsihi wa as'ara fi hayatihi fi ahadil asminatis salasati wa huwa imma madin ka fahimma aw mudharin ka yafhamu aw amrin
ifham. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Baik. Yang keempat, dan fi'il apa-apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan keberadaannya dengan menunjukkan pada salah satu dari 3 waktu, dan dia seperti mahdi, Wa huwa imma, dan dia ada kalanya mahdi, mahdi seperti fahima atau mudhari', seperti yafhamu atau amr seperti ifham, dan fi'il dengan macamnya berfaedah mutlak dan bukan umum padanya. Tayyib. Al-ba' yang B ya. Al-fi'lu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi wa asy'ara bi hayatihi bi ahadil azminati thalathati. Fi'il, yang B fi'il. Apa-apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya sendiri dan membuat merasakan terhadap salah satu dari 3 waktu dengan bentuknya. Wa huwa imma madhi, dan dia waktu tersebut ya, ada kalanya adalah madhi, kafahima seperti fahima, au mudhari' seperti kayafhamu seperti yafhamu, au amrin kaifham, contohnya adalah ifham. Wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu, dan fi'il itu dengan segala macam jenisnya tadi itu, dengan segala macamnya tadi itu berfaedah itlaq, mutlak. Fala umuma lahu, maka tidak ada keumuman baginya. Jadi fi'il itu adalah berfaedah Bapak mutlak, ya, tidak ada keumuman, ya. Itu adalah tentang fi'il, baik itu fi'il madhi ataupun fi'il mudhari' atau fi'il amr, ya kan? Maksudnya apa menunjukkan mutlak itu, Pak? Misalnya ya, shoma Zaidun yaumal itsnaini. Apa itu? Zaid telah puasa pada hari shoma Zaidun yaumal itsnaini. Ya Senin. Zaid telah berpuasa hari Senin. Itu mutlak, bukan umum. Maksudnya mutlak gimana? Berarti Zaid itu puasa pada hari Senin. Dan kalau disebutkan seperti itu, dia tidak menyebutkan Senin kapan, ya. Bukan umum. Umum itu bagaimana? Berarti setiap Senin Zaid itu Tidak seperti itu. Tapi dia itu mengabarkan Zaid itu telah berpuasa pada hari Senin. Kalau belum dikabari Senin yang mana, berarti sifatnya mutlak, ya. Senin minggu lalu, minggunya lalu lagi, minggu lali. Kalau belum diberi keterangan ya, bisa sebulan yang lalu, kan telah madhi kan, itu fi'il madhi. Jadi faedahnya mutlak, ya, hari Senin. Berarti ya yang kita tangkap hari Senin, tidak ada Senin yang lalu, Senin yang lalunya lagi, tidak, semuanya bisa jadi semuanya, itu namanya mutlak. Sebelum dikasih apa Pak? Keterangan. Mesti kita tanya, kapan? Senin yang mana? Nah, jadi tidak menjadi lazim kalau ngomong Zaid telah berpuasa pada hari Senin, itu berarti Senin yang lalu. Tidak, mesti bisa saja Senin yang bulan lalu, ya kan, seperti itu. Dan itu tidak berfaedah keumuman, berarti setiap Senin Zaid puasa, tidak. Nah, itu yang dimaksud dengan apa Pak? Mutlak. Ya, berfaedahnya mutlak, bukan umum. Ya, terus sama, mohon maaf ya, sama fi'il amr. Silakan Mas, dimakan. Yang di depannya ada daging sate, ada tahu, ada kerupuk. Berarti makan itu ya mutlak. Apa Pak? Oh, saya orang miskin berarti kerupuk. Enggak ada gitu. Mutlak. Pokoknya apa Pak? Ya terserah yang memerintahkan, gitu, mutlak. Makanlah. Nah, gitu. Misalnya seperti itu. Tidak ada umum apalagi khusus. Terus lanjut Pak. Al-awwal fatati
muta'atifaini atau muta'atafaini. Muta'atifaini fil hukmi wala taqdir tartibu wala tanafihi illa bidalil. Baik. C dan huruf apakah yang memberikan atas makna di dalam lainnya? Di antaranya satu al-waw, perasaan akan datang, maka memberikan partisipasi orang yang bersimpati di dalam hukum dan tidak memerlukan ketertiban dan tidak pula bersaing dan tidak pula bersaing kecuali dengan Baik. Wal harfu yang jim ya. Wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Dan huruf apa-apa yang menunjukkan atas makna pada selainnya. Wa minhu al-awwal al-wawu wa ya'ti 'atifatan wa tufidu ishtirakal muta'atafaini fil hukmi wa la taqtadi at-tartib wa la tunafihi illa bidalil. Yang selanjutnya adalah huruf apa-apa yang menunjukkan atas makna pada selainnya dan di antara huruf. Jadi huruf itu banyak. Ya. Nah, dibahas di sini adalah al-waw. Yang pertama apa? Waw. Jadi sebelumnya huruf itu ada dua ya menurut dalam bahasa Arab itu huruf ada dua. Huruf apa, Pak? Huruf mabani sama huruf apa? Ma'ani. Ada huruf mabani sama huruf apa? Ma'ani. Kalau mabani adalah huruf apa? Hijaiyah. Itu huruf mabani. Huruf yang digunakan untuk membangun kalimat kan? Pakai huruf itu huruf mabani, huruf hijaiyah. Ada huruf ma'ani, huruf yang apa? Dia itu kalau bergabung dengan yang lain sudah punya apa, makna. Itu namanya ma'ani. Nah, yang dimaksud di sini al-waw ini adalah yang apa? Yang mabani atau yang ma'ani? Yang ma'ani. Al-wawu wa ya'ti atifatan dan dia datang ya atifatan dalam keadaan sebagai apa? Ataf. Fatufidu ishtirakal muta'atafaini, maka dia berfaedah ishtirak ya, berserikatnya, bersekutunya antara dua yang diatafkan fil hukmi dalam hukum. Contohnya apa? Ja'a Zaidun wa Muhammadun, berarti Zaid sama Muhammad ini ishtirak pada maji, sama-sama datang, perbuatannya sama, berserikat. Wala taqtadi at-tartib, dan wawu itu yang ataf tadi itu tidak berkonsekuensi tartib urutan, walaupun yang si Zaid atau si Muhammad tadi disebutkan apa? Duluan. Tidak menunjukkan Zaid lebih dahulu daripada Muhammad. Ja'a Zaidun wa Muhammadun, itu tidak menunjukkan Zaid lebih apa? Dahulu, ya kan? Seperti itu. Wala tunafihi illa bidalil, tidak menafikannya kecuali dengan apa? Dalil, ya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita wa tamara al-ayat." Ya kan? Innas safa wal marwah. Sungguhnya safa dan marwah itu min sya'airillah. Termasuk dari apa? Syiarnya Allah, ya kan? Nah, terus ada orang apa, Pak? Sa'i. Berarti bebas sa'i. Ya kan? Nah, tunggu dulu, ternyata Nabi itu mulai dari mana? Sofa. Ya kan? Seperti itu. Mulai dari apa? Sofa. Nah, maka apa? Kita memulainya juga sofa bukan karena ayat tadi itu apa? Menunjukkan urutan, tidak, tapi karena perbuatan dari siapa? Dalil yang lain, yaitu apa? Perbuatan Nabi ketika mulai dari sofa, beliau mengatakan abda'u bima bada'a bihillah. Ya, aku mulai dengan apa yang Allah mau mulai. Nah, gitu. Jadi mengambil urutannya bukan dari inna safa wal marwah. Oh, sofa dulu berarti ya urutannya sofa dulu, tidak. Dua-duanya syiar Allah.
Terus berarti boleh dua-duanya. Tunggu dulu, ternyata prakteknya Nabi mulai dari apa? Sofa. Oh berarti apa? Nah, kita mulainya dari sofa karena ngikut Nabi. Ada dalil yang lainnya. Ya, begitu. Misalnya lagi, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha. Lalu apa, Pak? Wal muallafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa binis sabil. Ya, berarti nanti kita cari fakir, enggak ada. Baru apa? Miskin, enggak ada. Hamil nomor 3. Hamil, ya kan? Tidak, karena wawu tidak berfaedah apa? Tartib, tidak. Mana yang ada dan mana yang membutuhkan, itulah yang apa, Pak? Dikasih seperti itu, ya kan? Tidak berfaedah urutan, ya. Pernah atau fakir miskin enggak ada nih? Berarti tidak. Wah. Nanti zakat keambil terus, ya kan? Tidak. Tidak berfaedah urutan. Jadi mana lubang yang membutuhkan, dari 8 itu ke situ. Dan menurut ulama ya kan, amil itu ya digaji, bukan digaji, ya diambilkan dari zakat apa Pak? Secukupnya, bukan UMR-nya, maksudnya itu bukan sekesepakatannya, tidak, ya, tapi secukupnya, ya. Jadi satu orang dengan lain bisa apa Pak? Beda. Satu amilnya anaknya baru berapa? 1, yang satunya amilnya anaknya 10. Nah, karena dia itu setiap hari jadi amil nyari orang-orang yang kaya itu, sehingga dia tidak apa? Bisa untuk bekerja, maka apa? Diambilkan dari apa? Dari harta zakat tersebut. Tidak, ini kita amil, kita tetapkan ya tahun ini ya adalah 1,2 miliar. Ya tidak seperti itu, ya. Jadi secukupnya. Mungkin menurut istihad dari umaroknya nanti ya amirnya bisa beda-beda, ya. Amil satu dengan yang lainnya sesuai dengan apa kebutuhannya, tapi yang pas, yang cukup untuk dia. Bukan kesepakatan, ya. Para amil kita konferensi apa, kita rapat, kita tetapkan berapa. Nah, nanti jadi masalah, ya. Baik. Lanjut. Bismillah. Sani al-fa'u wa ta'ti atifatan wa tufidu istiraqal muta'atifaini bil hukmi ma'a tartibi wa ta'tibi wa ta'ti sababiyatan wa tufidu ta'lilan. Yang kedua adalah fa, yang datang sebagai atau yang bermanfaat menggabungkan dua hal yang satu bersama di dalam hukum bersamaan dengan tartib dan beriringan, dan dia datang juga sebagai sababiyah yang bermanfaat sebagai alasan. Thayyib, atsani al-fa'u wa ta'ti 'atifatan wa tufidu ishtirakal muta'atafaini fil hukmi ma'at tartibi wa ta'kid wa ya'ti sababiyatan wa tufidu ta'lila. Yang kedua adalah fa. Wa ya'ti dan dia, wa ta'ti dan dia, sifat tadi itu datang dalam keadaan ataf. Dan dia berfaedah, ya, berkongsinya, bersekutunya dua hal yang diatofkan tadi itu di dalam hukum. Bersama urutan dan juga apa Pak? Ta'kib itu kemudiannya langsung, ya, beriringan. Jadi apa Pak? Urut dan apa? Beriringan. Wa ta'ti dan dia juga datang sababiyatan dalam keadaan menjadi fa sababiyah wa tufidu ta'lil. Nah, fa sababiyah itu faedahnya apa Pak? Ta'lil. Nah, itu tentang apa? Fa. Jadi fa itu kalau dia itu ataf, maka apa Pak? Selain ataf menggabungkan juga tartib wa ta'kib. Tartib itu urutan, ja'a Muhammadun fa hasanun, berarti urut. Siapa Pak? Muhammad, baru apa? Hasan. Dan beriringan. Ya, tidak boleh Muhammad, hari kedua baru siapa? Si Hasan, tidak.
beriringan, ya, mungkin jarak-jarak berapa, tidak terlalu lama. Itu namanya apa? Ta'kib, seperti itu. Nah, itu untuk fa. Nah, di fa. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara annallaha anzala minas sama'i ma'a fatusbihul ardu mukhdarra innallaha latifun khabir. Allah berfirman, tidakkah engkau melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit itu air, fatusbihu, maka pada waktu paginya al-ardu mukhdarra, pagi ya, bumi itu sudah menjadi hijau. Jadi ada air hujan, kita lihat ya, enggak berselang lama, paling-paling berapa langsung. Tidak hujan, seminggu lagi baru apa Pak? Hijau. Tidak, bahkan belum hujan, bahkan yang kampung sana hujan kita sudah merasa sejuk ya. Mambu apa Pak? Ampuh. Sudah, ampuh tuh namanya. Ya, enak, seger. Masya Allah. Gitu kan. Jadi sudah menghijau, bukan saja tanahnya, tapi hati kita juga nyaman. Innallaha latifun khabir. Sungguhnya Allah adalah zat yang maha latif, lagi zat yang maha mengetahui. Terus Thayyib, ya, kita cukupkan di sini. Ada berapa sudah habis, Pak? Kita selesaikan langsung, Pak. Yang terjemahkan saya. Nomor 3, baca. Thayyib, yang ketiga ats-tsalitsu al-lam al-jarratu. Walaha ma'anin minha ta'lil wa tamliku wal ibahatu. Yang ketiga adalah lam jar. Jadi lam huruf jar. Dia itu punya makna-makna yang banyak. Di antara maknanya tadi itu adalah ta'lil, tamlik. Ta'lil itu karena ya, sebab ta'lil. Tamlik itu milik ya. Man hadzal qalam li. Ini penanya milik siapa? Li, punyaku. Wal ibahah, dan boleh. Pembolehan. Yang keempat ala huruf jar. Dan dia juga punya banyak makna, di antaranya adalah maknanya adalah apa? Wajib. Alaikum bis sunnati, ya. Atas kalian itu memegang apa? Sunnahku. Ini hukumnya apa? Sunnah, ya tidak. Alaikum itu wajib. Wallahu a'lam bis shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.